Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda Islam yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-36 dari hadis Arba'in dengan judul Rangkuman Beragam Kebaikan. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a fi amalihi lam yusri' bihi nasabuh. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesusahan di dunia, pasti Allah akan membebaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, pasti Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang baik, pasti Allah memberinya kemudahan ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah atau masjid, membaca dan mempelajari Al-Quran, niscaya mereka merasakan ketentraman dan kasih sayang. Para malaikat berkerumun di sekeliling mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Orang yang amal perbuatannya kurang sempurna tidak bisa disempurnakan oleh kemuliaan nasab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zikr wad Du'a wat Taubah wal Istighfar. Bab Fadlul Ijtima' ala Tilawatil Quran wa ala Dzikr nomor 2699. Terdapat juga dalam kitab Al-Birru Wassilah wal Adab bab Tahrimuz Zulmi nomor 2580. Adapun Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Al-Mazalim bab la yazlimul muslim wal muslimat wala yaslimuh nomor 2310, juga dalam kitab Al-Ikrah bab yaminur rajuli sahibihi innahu akhuh nomor 6551. Keutamaan hadis. Imam Nawawi berkata, ini adalah hadis yang sangat penting. Ia memuat berbagai ilmu, kaidah dan adab. Ibnu Alan menambahkan juga mencakup berbagai fadail atau keutamaan, manfaat dan hukum. B. Penjelasan kata dalam hadis. Nafasa, membebaskan. Dalam riwayat Bukhari Muslim menggunakan kata farraja, yang maksudnya adalah meringankan atau menghilangkan pengaruh kesulitan tersebut sehingga lenyaplah kerisauan dan kegelisahannya. Kurbah, kesempitan, maksudnya kesulitan yang besar yang sangat merisaukan orang yang mengalaminya.
yassara ala mu'sir, memudahkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu orang yang dililit hutang dan ia tidak mampu melunasinya, maka jalan untuk memudahkannya adalah dengan membantu melunasi hutang tersebut, baik dibayar langsung atau melalui orang lain. Yassarallahu alaih, maksudnya Allah memudahkan segala urusannya. Satara musliman, maksudnya adalah barang siapa yang melihat perbuatan buruk seorang muslim, maka janganlah hal itu dibeberkan kepada orang lain. Satarahullah, maksud maka Allah akan menutupinya. Artinya Allah akan menjaganya dari kekilafan di dunia. Jika ada sesuatu yang melalaikannya, maka Allah tidak akan membeberkan kesalahan tersebut di dunia, juga tidak akan menyiksanya di akhirat. Aunil abdi, Allah menolong sang hamba, yaitu membantu dan memenuhi seluruh kebutuhan dirinya dengan yang bermanfaat. Maka nal abd, selama hamba itu. Aunil akhih, maksudnya adalah membantu saudaranya, baik secara moral maupun material, agar tercapai maksudnya dan terpenuhi hajatnya. Salaka, menempuh, tariqan, jalan. Baik pengertian jalan itu secara fisikal, misalnya dengan berjalan atau menempuh jarak yang jauh ke majelis ilmu, atau secara mental, yaitu dengan menulis, menghafal, menelaah, mudzakarah, dan serang lainnya yang mendukung seseorang dalam berilmu. Yaltamisu, mencari. Ilman, maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat. Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga, maksudnya Allah menyibakkan jalan hidayah baginya sehingga tergerak untuk melakukan serangkaian ketaatan di dunia yang akhirnya memudahkan jalan baginya untuk masuk surga di akhirat. Kaumun atau kaum, yaitu berkumpulnya 3 orang atau lebih, terutama laki-laki, namun bisa juga perempuan. Buyutillah, rumah Allah atau masjid. Yatadarasunahu bainahum, maksudnya salah seorang di antara mereka membaca satu bagian ayat Al-Quran dengan penuh tadabbur dan khusyuk, dan mereka sama-sama berupaya memahami maksud ayat tersebut. As-sakinah, ketentraman, yaitu segala sesuatu yang menenangkan hati dan menenteramkan jiwa, memperkaya haibah, rasa takut yang dibaringi pengagungan dan ketenangan, dan membangkitkan khasyah atau ketakutan dan khusyuk. Ar-rahmah adalah kebaikan, keutamaan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-malaikah, yaitu makhluk Allah yang mencari majlis zikir dan turun ke bumi dengan membawa keberkahan dan rahmat. Zakarahumullahu fi man 'indah, artinya malaikat langit membangga-banggakan dan memuji mereka, menerima amal mereka dan melaporkan keadaan mereka kepada Allah. Mambata'a fi amalih, maksudnya amal salih orang itu sedikit dan kurang sehingga ia ditangguhkan untuk meraih tangga kesempurnaan. Lam yusri' bihi nasabuh, maksudnya karena keadaannya itu amal solehnya sedikit, maka ia tidak bisa mencapai kemuliaan serta tidak bisa menggapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, suatu kedudukan yang bisa dicapai oleh orang-orang yang sempurna amalnya. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Orang-orang muslim ibarat satu tubuh. Sesungguhnya antara individu-individu yang berada dalam masyarakat Islam adalah bagaikan satu tubuh. Setiap anggota masyarakat merasakan apa yang dirasakan anggota masyarakat lainnya, sama-sama merasakan kegembiraan atau kesedihan. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayangnya bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mereka merasa sakit, maka sekujur tubuh akan merasakan kurang tidur dan panas. Hadis riwayat muttafaq alaih. 2. Berbagai macam problematika di dunia. Sesungguhnya kehidupan penuh dengan segala problematika dan seringkali dialami oleh seorang muslim. Karena muslim yang lain dituntut untuk membantu menyelesaikan berbagai problematika tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. A. Menolong dari kezaliman. Seorang muslim tidak akan menzalimi saudaranya sesama muslim. Namun ini belumlah cukup untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala jika tidak diiringi dengan usaha yang gigih untuk turut menjauhkan saudaranya dari kezaliman orang lain. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat muttafaq alaih, riwayat Muslim menyebutkan, dan tidak menghinakannya. Rasulullah SAW juga bersabda, tolonglah saudaramu baik ia melakukan kezaliman ataupun ia dizalimi. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, saya memang harus menolongnya ketika ia dizalimi. Lalu bagaimana jika ia melakukan kezaliman? Bagaimana saya harus menolongnya? Rasulullah bersabda, kamu menghalanginya untuk tidak berbuat zalim, berarti kamu telah menolongnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Terutama jika kezaliman yang dirasakan oleh saudara kita akibat komitmennya terhadap Islam. Allah berfirman,
Jika mereka minta pertolongan kepadamu urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. Quran Surah Al-Anfal 72. Menolong seorang mukmin diwajibkan dalam kondisi apapun, baik kezaliman itu kasat mata atau tidak, terhadap jiwa, harta maupun kehormatan. Sahal bin Hanif radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengetahui seorang mukmin dihinakan dan ia mampu menolongnya namun tidak mau menolongnya, maka Allah akan menghinakannya di depan semua makhluk pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. B. Membebaskan dari tahanan musuh. Jika seorang muslim ditahan musuh, maka orang-orang muslim yang lain harus bersegera untuk membebaskannya. Jika tidak, maka bisa jadi orang-orang kafir itu berupaya menggoyahkan keyakinannya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah orang yang berada dalam tahanan musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. C. Memberikan hutang jika diperlukan. Jika seorang muslim mengalami krisis keuangan dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan primernya, sandang, pangan, papan, pengobatan, dan lain sebagainya, maka masyarakat muslim wajib untuk segera membantunya, minimal memberi pinjaman yang baik. Sebagai ganti dari praktek riba yang banyak beredar dalam masyarakat dewasa ini, firman Allah, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Dengan demikian akan terrealisasi masyarakat yang saling menopang dan juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah 245. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghutangi seorang muslim 1 dirham sebanyak 2 kali, maka baginya pahala 1 kali sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahkan sangat boleh jadi pahala yang memberikan pinjaman itu melebihi sedekah, tentunya sesuai dengan kondisi orang yang memberikan hutang dan yang dihutangi. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam ketika aku melakukan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, Isra, saya melihat sebuah tulisan di pintu surga, sedekah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, sedangkan pemberian utang akan dilipat gandakan dengan 18 kali lipat. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, apa yang menyebabkan pemberian utang lebih baik daripada sedekah? Jibril menjawab, karena orang yang meminta memerlukan sedekah kadang memiliki sesuatu yang diberikan kepadanya. Akan tetapi orang yang memberikan pinjaman pada dasarnya memberikan sesuatu karena memang benar-benar dibutuhkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Kesusahan pada hari kiamat. Alangkah perihnya penderitaan di hari kiamat, karenanya seorang muslim sangat memerlukan amal soleh agar bisa selamat pada hari itu hingga bisa menuju surga. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan semua makhluk, baik yang hidup di masa lampau ataupun yang akan datang, di satu tempat. Pada hari itu mereka mendengar suara penyeru, pandangan menembus mereka, dan matahari sangat dekat di atas mereka, hingga mereka merasakan kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak mampu menahannya. Mereka saling bertanya, tidakkah kalian melihat apa yang sedang kalian alami? Tidakkah kalian melihat siapa yang dapat memberikan syafaat kepada kalian di sisi Tuhan kalian? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat semua manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Saya kemudian bertanya, ya Rasulullah, semua laki-laki dan perempuan dan mereka saling melihat satu sama lain? Rasulullah menjawab, hari itu sangat dahsyat sehingga mereka tidak akan memikirkan hal yang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ibnu Umar berkata berkenaan dengan firman Allah, yaitu hari ketika manusia menghadap Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 5. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kamu berdiri dalam genangan keringatnya sampai tengah-tengah daun telinganya. Dalam penderitaan yang dahsyat tersebut, seorang mukmin akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jika seorang muslim di dunianya mengentaskan orang-orang mukmin dari kesusahannya, maka Allah akan mengeluarkannya dari berbagai kesusahan pada hari kiamat, bahkan berlipat ganda dari apa yang telah dilakukan di dunia. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan mengeluarkannya dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. 4. Memudahkan orang yang mendapat kesulitan. Kesulitan seseorang yang paling berat biasanya adalah berkenaan dengan hutang yang tidak bisa dibayar saat jatuh tempo. Bisa juga lantaran banyaknya ketanggungan keluarga akan tetapi tidak mampu memberikannya. Dalam kondisi apapun, umat Islam dituntut untuk mempermudah orang yang mendapat kesulitan, dan ini bisa dilakukan dan 2 jalan. A.
Orang yang memberikan pinjaman hutang menangguhkan waktu pembayaran ke orang yang berhutang memiliki kelonggaran untuk membayarnya. Solusi seperti ini diwajibkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Quran surah Al-Baqarah 280. B. Memutihkan sebagian atau seluruh hutang menganggap lunas. Memberi kemudahan dengan cara seperti ini sifatnya sunnah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Jika kamu mensedekahkannya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah 280. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menangguhkan kesulitan orang yang berhutang atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan memberi naungan dengan naungannya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin diselamatkan Allah dari kesusahan pada hari kiamat, hendaklah ia memudahkan kesulitan orang yang berhutang atau memutihkannya atau menganggap lunas. Hadis riwayat Muslim. Bahkan sebenarnya Allah memberi balasan dunia bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya dan dibebaskan dari segala kesusahannya, hendaklah ia memudahkan orang yang kesulitan dalam membayar hutang. Hadis riwayat Ahmad. 5. Kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala. Manusia pasti akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaat lagi. Allah berfirman, kerajaannya hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang maha pemurah, dan hari itu adalah hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Quran surah Al-Furqan 26. Apabila ditiupkan sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Quran surah Al-Mudassir 8-10. Tidak diragukan lagi bahwa hari itu adalah waktu datangnya hari yang penuh penderitaan bagi orang-orang yang mengingkari berbagai nikmat Allah, tidak beribadah dan tidak bersyukur kepadanya, bahkan sedikit pun tidak peduli memberikan bantuan kepada makhluk Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepadanya dengan sebenar-benar ibadah, mensyukuri seluruh nikmatnya dan mau menolong serta mempermudah orang-orang yang berada dalam kesulitan. Sebagai refleksi dari pengakuan terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, maka bisa dipastikan Allah akan memberikan ganjaran terhadap kebaikan yang telah dilakukan dengan mengampuni segala kesalahannya dan menjadikan kemudahan baginya pada hari yang penuh kesusahan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang telah memberikan hutang kepada banyak orang. Ia berkata kepada pembantunya, jika kamu mendapati orang yang kesulitan membayar hutang, maka maafkanlah dia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika ia bertemu Allah, Allah mengampuni segala dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki dari umat sebelum kalian dihisab, tidak didapatkan satu kebaikan pun padanya kecuali dia suka bergaul dengan orang lain dan suka memberi kemudahan. Dia menyuruh para pembantunya untuk memaafkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami lebih berhak untuk memberi maaf daripada orang itu, sudah berilah ia maaf. 6. Di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu mujahid di jalan Allah, orang yang mendapat kesulitan dalam hutang atau budak yang ingin memerdekakan dirinya, niscaya Allah akan menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. 7. Keteladanan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada teladan dari orang-orang sebelum kita, maka generasi sahabat radhiyallahu an juga merupakan teladan yang paling baik. Mereka inilah yang benar-benar merefleksikan ayat sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasulullah SAW menghukum atau mengadili di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Quran surah An-Nur 51. Mereka ini senantiasa memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mendapatkan kesusahan. Semua itu dilakukan sebagai refleksi dari akhlak yang mereka dapatkan langsung dari Rasulullah SAW juga hasil dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu an menagih hutang kepada Ibnu Abi Qadrat di masjid. Suara keduanya meninggi hingga terdengar Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyingkap tirai rumahnya dan memanggil, wahai Ka'ab. Ka'ab menjawab, labbaika ya Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bebaskanlah separuh hutangnya. Ka'ab menjawab, saya sudah melakukannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abi Qadrad, berdiri dan bayarlah hutangmu. B. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar dua orang yang sedang bertengkar di balik pintu. Orang yang satu minta kepada yang satunya akan mengurangi sebagian beban hutangnya. Akan tetapi orang yang satunya menolak. Saya berkata, demi Allah aku tidak akan melakukan hal itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dan berkata, siapa yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan suatu kebaikan? Orang tersebut menjawab, saya ya Rasulullah.
hutangnya aku bebaskan, itu lebih baik. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sungguh mereka layak mendapat ridho dari Allah. Mereka adalah generasi yang tidak memerlukan perintah berkali-kali untuk melakukan kebaikan. Mereka merasa cukup dengan isyarat. 8. Menutupi aib sesama muslim. Banyak nas yang mendorong untuk menutupi aib atau rahasia seorang muslim. Banyak juga nas-nas yang memperingatkan agar tidak mencari-cari aib seorang muslim untuk dipermalukan di depan orang banyak. Salah satu hadis tersebut adalah hadis yang sedang kita bahas ini dan banyak lagi yang lain. Antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Sedangkan barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan membukakan aibnya sehingga ia akan mendapat malu walaupun ia di rumahnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian salafus saleh berkata, saya melihat suatu kaum yang tidak tampak memiliki aib atau kekurangan, akan tetapi mereka suka menyebut-nyebut kekurangan orang lain, maka orang lain pun suka menyebut aib mereka. Di sisi lain saya melihat kaum yang memiliki aib, namun mereka menahan diri untuk tidak menyebutkan aib orang lain, maka aib mereka pun terlupakan. Mencari-cari kekurangan sesama muslim adalah suatu tanda kemunafikan dan indikasi bahwa keimanan belum mengakar dalam hati orang tersebut. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan memanggil dengan suara keras. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan memanggil dengan suara keras. Wahai orang-orang yang telah masuk Islam, namun hanya sebatas lisan dan belum meyakini dengan hatinya, janganlah kalian menyakiti orang-orang muslim, jangan menghina mereka, dan jangan mencari-cari aib mereka, karena siapapun yang mencari-cari aib sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari aibnya, lalu Allah akan menghinakannya meskipun ia sedang berada di tengah perjalanan. Hadis riwayat Tirmizi. 9. Menutupi aib maksiat. Jika seorang muslim melihat kesalahan seorang muslim, apakah ia harus merahasiakan atau justru membeberkan kepada orang lain? Masalah ini tergantung pada kondisi orang tersebut. A. Orang yang diketahui tidak pernah melakukan maksiat. Artinya orang tersebut tidak pernah diketahui sedikit pun melakukan suatu kemaksiatan. Orang seperti ini jika terperesok dalam suatu kesalahan, maka wajib untuk dirahasiakan. Tidak boleh membeberkan atau membicarakan kesalahan yang telah diperbuat, karena hal itu merupakan ghibah yang dilarang, bahkan bisa dikategorikan usaha memperluaskan keburukan. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Quran Surah An-Nur 19. Sebagian ulama berkata bahwa maksudnya adalah menyebarkan perbuatan keji yang dilakukan seorang muslim karena kealpaan atau perbuatan keji itu baru sebatas tuduhan yang sebenarnya si tertuduh tidak melakukannya. Ada pula yang berkata bahwa berusahalah untuk menutupi kemaksiatan karena tersebar luasnya kemaksiatan merupakan aib bagi umat Islam dan sebaik-baik perkara adalah menutup aib. Yang dimaksud dengan kemaksiatan di sini adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak membiasakan diri dengan kemaksiatan. Ini bukan berarti tidak menasihatinya atau tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadapnya. Justru itulah yang seharusnya dilakukan karena merupakan hak muslim terhadap muslim lainnya. B. Orang yang diketahui selalu melakukan kemaksiatan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Menghadapi orang semacam ini tidak perlu repot-repot merahasiakan kemaksiatan mereka. Bahkan disunahkan menyebarluaskan di masyarakat atau bisa jadi wajib sehingga masyarakat berhati-hati terhadap kejahatan yang dilakukannya. Jika kejahatan semakin bertambah dan tidak takut sama sekali terhadap masyarakat, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib agar ia mendapatkan hukuman atau atas kejahatannya. Merahasiakan kejahatan-kejahatan seperti ini hanya akan membuat orang-orang seperti ini merasa tenang, bahkan kejahatan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka membuat kerusakan di muka bumi dan menyebarluaskan kekacauan di tengah masyarakat. Mereka ini sudah selayaknya untuk dicari dan ditangkap agar bibit-bibit fitnah terbasmi dari tengah masyarakat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Unais, pergilah untuk menyelidiki wanita ini. Jika ia mengaku, maka rajamlah ia. Muttafaq alaih. Sabda Rasulullah SAW ini sehubungan dengan adanya pengaduan bahwa seseorang telah berzina dengan wanita yang dimaksud dalam hadis. 10. Mengadukan dosa yang telah dilakukan ke hakim atau pengadilan. Seorang muslim jika melakukan suatu kesalahan dan kesalahan yang dilakukan tidak diketahui orang lain, maka ia disunahkan untuk bertobat, sedangkan kesalahan yang dilakukan hanya menjadi urusan dia dan Tuhannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah bersenang-senang dengan seorang wanita di perbatasan kota, tetapi saya tidak sampai menyetubuhinya. Maka bagaimana ini? Putuskanlah hukuman sekehendakmu." Umar radhiyallahu an berkata, "Allah sebenarnya telah merahasiakan masalahmu andai kamu juga merahasiakannya." Hadis riwayat Bukhari.
Jika ia mengadukan masalahnya kepada hakim dengan rasa penyesalan dan ia tidak merincikan kesalahannya ia lakukan, maka hakim disunahkan untuk tidak mengorek lebih jauh dosa yang dilakukan. Bahkan sedapat mungkin menyerahkan orang yang bersangkutan untuk merahasiakan dosa yang dilakukannya. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan bahwa saat itu ia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melanggar hukum, maka hukumlah saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkomentar. Saat waktu salat datang, laki-laki itu pun salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, laki-laki itu kembali berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah melanggar hukum, maka tegakkanlah kitabullah, ketentuan Allah kepadaku." Rasulullah bertanya, "Bukankah kamu sudah solat bersama kami?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah telah mengampuni dosamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an juga menceritakan kisah lain. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, seorang laki-laki datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya sudah berzina." Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah memalingkan wajah ke arah lain. Laki-laki itu bergeser ke arah pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan hal yang sama. Setelah hal itu berulang 4 kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu gila?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Kamu sudah menikah?" Ia menjawab, "Sudah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Bawalah dia dan rajamlah." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas menceritakan ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku telah berbuat zina, lalu beliau berkata, "Bisa jadi kamu cuma mencium, menyentuh atau memandangnya. Ini semua apabila yang melakukan kemaksiatan adalah dirinya sendiri. Sedangkan jika orang lain yang melakukannya, maka ketentuannya seperti yang telah diterangkan pada poin 9 di atas." 11. Jika mengetahui orang yang sedang melakukan maksiat. Perkara-perkara di atas adalah manakala kemaksiatan telah usai dilakukan. Adapun jika seseorang mengetahui seseorang yang sedang melakukan kemaksiatan, maka ia tidak boleh mendiamkan atau merahasiakannya, namun justru harus bersegera untuk mencegah. Jika mampu, jika tidak mampu, maka harus segera melaporkan kepada pihak berwajib. Ini sebagai refleksi dari sabda Nabi, barang siapa mengetahui kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangan. 12. Meminta maaf bagi orang yang melakukan kemaksiat. Jika seseorang Muslim terperosok dalam kesalahan, sedangkan ia tidak pernah terlihat melakukan kemaksiatan dan dalam masyarakat diketahui bahwa dia adalah orang yang istiqomah dan soleh, maka bagi siapa yang mengetahui kesalahan tersebut disunahkan untuk merahasiakan, bahkan dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang yang dirugikan. Rasulullah SAW bersabda, "Lupakanlah kesalahan orang-orang yang dikenal keistiqomahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Namun bila ia melakukan kemaksiat dikenal dengan kefasikan dan kejahatannya di tengah masyarakat, maka maksiat yang dilakukan orang itu harus diungkap dan tidak perlu minta maaf. Semua itu dilakukan agar kejahatan terkuat dan orang-orang yang serupa akan merasa takut dan jera. Imam Malik berkata, adapun orang yang dikenal dengan kejahatannya maka tidak perlu mendapat ampun, ia harus dijatuhi hukuman. 13. Ampunan tidak bisa diberikan ketika kesalahan sudah ditangani hakim. Anjuran untuk mengampuni orang yang berbuat kesalahan di atas berlaku ketika masalahnya belum diangkat ke pengadilan. Jika suatu kasus sudah diangkat ke pengadilan, maka diharamkan memberi ampunan, bahkan hanya sekedar jadi penengah untuk diringankan hukumnya merupakan suatu kemaksiatan dan akan mendapatkan dosa. Imam Malik berkata, jika seseorang tidak pernah diketahui menyakiti orang lain, kemudian melakukan suatu kesalahan, maka boleh diampuni selama masalahnya belum ditangani pengadilan. Dasar dari hal ini adalah hadis yang diceritakan Aisyah. Suku Quraisy merasa sedih karena ulah wanita Makhzumi yang mencuri. Mereka kemudian bertanya, siapa yang bisa melobi Rasulullah SAW agar ia tidak dipotong tangannya? Maka mereka kemudian menunjuk Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW, Usamah radhiyallahu an lalu melobi Rasulullah SAW. Mendengar apa yang diinginkan Usamah, Rasulullah SAW pun bersabda, apakah kamu memintakan keringanan berkaitan dengan hukum Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri dan berkhutbah, sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kamu adalah kebiasaan mereka yang mengampuni pencuri dari golongan bangsawan, sedangkan jika yang melakukan pencurian adalah rakyat jelata, maka hukum mereka tegakkan. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdiri dan berkhutbah, sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kamu adalah kebiasaan mereka yang mengampuni pencuri dari golongan bangsawan. Sedangkan jika yang melakukan pencurian adalah rakyat jelata, maka hukum mereka tegakkan. Demi Allah, andai Fatimah putri Muhammad mencuri, tentu akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan ketika selendang Safwan ibnu Umayyah radhiyallahu an dicuri, Rasulullah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri. Safwan lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak menginginkan itu ya Rasulullah, biarlah selendang saya itu saya sedekahkan kepadanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mengapa tidak engkau lakukan itu sebelum membawanya pencuri kemari? Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Malik, hadis mursal. Malik radhiyallahu an meriwayatkan dalam Al-Muwatta, sesungguhnya Zubair bin Awam radhiyallahu an bertemu dengan seorang laki-laki yang menangkap pencuri dan hendak membawanya kepada penguasa. Maka Zubair memohonnya untuk memaafkan pencuri itu, namun laki-laki itu berkata, tidak hingga saya tiba di tempat sultan. Zubair berkata, jika kamu telah tiba di tempat sultan, maka Allah akan melaknat orang yang memintakan ampun dan yang memberi ampun. Adapun hikmahnya, jika pengampunan bisa diberikan ketika kasus sudah berada di tangan hakim, maka kerusakan akan semakin merajalela di tengah masyarakat. Segala hak akan terabaikan, para pelaku kerusakan dan perbuatan keji lainnya akan merasa di atas angin. Mereka akan berusaha mengendalikan hakim. Wibawa hakim akan semakin tidak ada sama sekali di hadapan mereka. Dalam kondisi seperti ini, harapan orang-orang yang berusaha menegakkan kebaikan akan semakin berkurang. Bahkan masyarakat benar-benar berada di tepi jurang kehancuran. Karenanya para hakim diminta untuk tegas dalam masalah ini dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai sikapnya sebagaimana di atas. Firman Allah, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur 63. 14. Penafsiran lain. Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan penafsiran lain tentang menutupi atau merahasiakan. Beliau berkata, yang dimaksud dengan menutupi adalah menutupi aurat yang konkret maupun abstrak dengan mencarikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya menolong seseorang yang ingin menikah dengan cara membantu secara langsung atau mencarikan pekerjaan bagi saudaranya yang sedang menganggur atau yang lainnya. Alangkah indahnya jika kaum muslimin saat ini memahami makna ini, karena masyarakat akan terhindar dari kejahatan dan kerusakan, terutama yang kita saksikan dari kenakalan para pemuda dan pemudi yang disebabkan ketidakmampuan mereka untuk menikah dan banyaknya rintangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam usaha untuk membentengkan diri mereka dari kemaksiatan. Sementara kaum muslimin tenggelam dalam kelalaian, dikuasai oleh budaya impor dan tradisi usang yang bertentangan dengan Islam. Mereka dikuasai oleh budaya bermegah-megahan, saling membanggakan diri dan ambisi mencari popularitas. Maka jadilah para pemuda kita yang suci sebagai korban. Padahal Rasulullah telah berpesan kepada umat ini agar memperhatikan generasi muda. Untuk itu umat Islam dituntut untuk berusaha memberikan kecukupan kebutuhan materi dan rohani kepada anak-anaknya, sehingga agama dan masyarakatnya terjaga serta mendapatkan keselamatan di sisi Tuhannya. 15. Tolong menolong antara sesama muslim dan pertolongan Allah kepada mereka. 16. Teladan yang baik dan salafus saleh. Rasulullah adalah teladan dalam setiap apa yang ia serukan. Beliau adalah contoh yang paling agung dalam memberikan bantuan terhadap para sahabatnya, terutama sahabat yang memerlukan. Putri Kabab bin Arud radhiyallahu an berkata, suatu ketika Kabab pergi berperang, lalu Rasulullah mengunjungi kami. Bahkan beliau sempat memerah susu hingga memenuhi mangkuk besar. Setelah Kabab datang, ia memerahnya, dan sejak itu susu hasil perang kembali seperti semula. Demikian pula para sahabat Nabi. Mereka adalah murid-murid yang cerdas dan pengikut yang baik. Mereka ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga generasi setelah mereka. Semoga Allah meridai mereka semua. Abu Bakar radhiyallahu an misalnya, sebelum menjadi khalifah beliau suka membantu memerah susu di kampung yang banyak ditinggal pergi kaum lelakinya. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, salah seorang wanita di kampung tersebut berkata, sekarang dia tidak akan memerah susu lagi. Ketika ucapan itu sampai ke telinga Abu Bakar, ia pun berkata, tidak. Saya berharap apa yang saya alami sekarang tidak membuatku berubah dari apa yang telah aku kerjakan. Umar bin Khattab juga demikian. Ia sering menolong janda tua, mengambil air untuk mereka pada malam hari. Suatu ketika Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an melihat Umar memasuki rumah seorang wanita pada malam hari. Paginya Talha menyelidiki rumah tersebut. Ternyata rumahnya adalah seorang wanita tua, lumpuh dan buta. Talha kemudian bertanya kepada wanita tadi, apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi malam? Ia menjawab, dia sejak lama mengunjungiku, memberi ini dan itu, membantuku dan meringankan kesulitanku. Mendengar jawaban itu semua, Talha lalu mencerca dirinya sendiri. Tidakkah engkau ya Talha, pantaskah engkau menyelidiki Umar? Abu Wail radhiyallahu an berkeliling kepada wanita-wanita tua yang ada di kampungnya setiap hari. Dia memberikan kebutuhan mereka dan membantu keperluan mereka yang lain. Mujahid berkata, saya menemui Ibnu Umar dalam sebuah perjalanan untuk melayani kebutuhannya. Namun justru dialah yang melayani kebutuhanku. Hasan al-Basri mengutus murid-muridnya kepada seorang laki-laki. Dia berkata kepada mereka, datangilah Sabit al-Banani dan ajaklah dia pergi bersama kalian. Maka mereka datang ke Sabit, namun dia berkata kepada mereka, saya sedang beriktikaf. Mereka kembali kepada Hasan dan menceritakan hal itu. Beliau berkata kepada mereka, katakanlah kepadanya, wahai A'mas, tidakkah kamu tahu bahwa berjalanmu untuk memenuhi kebutuhan saudaramu sesama muslim lebih baik daripada haji setelah haji? Mereka pun kembali kepada Sabit dan mengatakan apa yang diperintahkan oleh Hasan. Maka Sabit meninggalkan iktikafnya dan pergi bersama mereka. 17. Jadilah pembela, niscaya kamu mendapat pahala.
18. Jalan menuju surga. Islam adalah syarat untuk mendapatkan keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Islam tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu, karena seseorang tidak akan mengenal Allah kecuali dengan ilmu. Maka ilmu adalah jalan yang paling pendek yang bisa mengantarkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran jika Rasulullah menyebutkan bahwa penuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Ini jelas disebutkan dalam hadis di atas. Dan barang siapa yang meniti suatu jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan baginya menuju surga. Bukti terkuat atas apa yang dikatakan di atas bisa dilihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan wahyu pertamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meniti ibaratkan masalah ilmu dan sarana untuk mendapatkan ilmu. Juga mengingatkan betapa pentingnya ilmu untuk mengenali kebesaran Sang Pencipta dan rahasia penciptaan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq 1-5. 19. Kedudukan ilmu dalam Islam. Karena ilmu merupakan jalan menuju surga, maka ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Karena itu orang-orang yang berilmu menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mendekati kedudukan para nabi. Allah berfirman, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah 11. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham maupun dinar, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya berarti telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. 20. Hukum menuntut ilmu. Mencari ilmu hukumnya wajib yang terinci dalam dua kategori. A. Fardu ain. Semua muslim diwajibkan untuk menuntutnya, yaitu hal-hal yang harus diketahui setiap muslim agar akidahnya tidak sesat, ibadahnya benar dan perilakunya sesuai dengan syariat Allah. Inilah yang diperintahkan dalam ayatnya. Maka ketahuilah bahwa tiadalah yang hak yang melainkan Allah. Quran Surah Muhammad 19. Ini juga yang dimaksud dalam hadis Nabi, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. B. Fardu kifayah, yaitu menuntut ilmu untuk mendalami berbagai ilmu syar'i dan mengambil spesialisasi terhadap suatu ilmu yang dibutuhkan masyarakat muslim untuk menjaga eksistensinya dan demi terciptanya negara yang penuh dengan kebenaran dan keadilan hingga menjadi negara yang kuat dan berwibawa. Ini yang diisyaratkan dalam Quran. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah Taubah 122. Mendalami ilmu seperti di atas atau memiliki spesialisasi ilmu tertentu disunahkan bagi setiap muslim. Hal ini disyaratkan oleh firman Allah, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Quran Surat Toha 114. Juga sabda Nabi dan sebuah riwayat, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memberi pengetahuan dalam agama. Muttafaq alaih. 21. Ilmu adalah cahaya. Telah kita ketahui bahwa tidak ada jalan untuk mengenal Allah dan mendapatkan keridhaannya serta mendapatkan keselamatan di sisinya pada hari kiamat kecuali melalui ilmu. Ilmu adalah cahaya yang menerangi gelapnya kebodohan dan menepis segala keraguan. Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah 16. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-A'raf 157. Hanya ulama yang ikhlas dan beramal yang dapat mewarisi ilmu dari Nabi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dirham ataupun dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Mereka lah yang menjadi panji kebenaran dan menara yang menerangi umat dalam mengarungi kehidupan, sehingga semuanya mendapatkan kebahagiaan, kemenangan dan kemuliaan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan ulama di muka bumi bagaikan bintang gemintang di langit yang menerangi gelapnya daratan dan lautan. Jika bintang telah padam, dikhawatirkan manusia akan sesat. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu selama masih ada ilmu, masyarakat masih tetap akan berada dalam petunjuk dan kebaikan. Akan tetapi keberadaan ilmu sangat tergantung pada keberadaan ulama. Jika ulama telah tiada, ilmu pun sirna. Masyarakat pun akan sesat dan melewati jalan kesesatan, bergelimang ke dalam perbuatan keji dan menuju kehancuran. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia, akan tetapi mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Apabila ulama tidak tersisa lagi, mereka mengangkat pemimpin yang bodoh. Mereka menanyakan tentang suatu perkara yang dijawab dengan tanpa dasar ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Muttafaq alaih. 22. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Seorang muslim tidak berhenti pada suatu tahapan yang dianggap telah sempurna, akan tetapi ia terus berusaha menambahkan keutamaan.
Jika ilmu yang bermanfaat adalah perlambang dari keutamaan, maka seorang muslim tidak akan pernah puas dengan ilmu. Bagaimana akan puas jika tauladannya Rasulullah SAW merealisasikan perintah Allah dalam firman-Nya, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepada aku ilmu pengetahuan. Quran Surat Taha 114. Setelah turun ayat ini, beliau bersabda, tidak ada keberkahan dan dengan terbitnya matahari jika hari ini aku tidak menambah ilmu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah. Kini mengatakan mencari ilmu juga mendorong untuk senantiasa mencari dan mencari. Ini adalah realita yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, dua kegemaran yang tidak akan pernah terpuaskan, menuntut ilmu dan mencari dunia. Hadis riwayat Abazar dan lainnya. Dan mencari dan menambah ilmu tergantung pada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jika menuntut ilmu dilakukan dengan ikhlas dan demi mencari keridhaan Allah untuk menjaga akhlaknya dan supaya orang lain bisa mendapatkan manfaatnya, maka Allah akan memudahkan untuk mendapatkan ilmu yang dimaksudkan. Bahkan Allah juga akan membukakan berbagai ilmu yang bermanfaat lainnya. Firman Allah, dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar 17:23 mengamalkan ilmu mendapatkan ilmu yang lain. Bimbingan dari Allah sampai pada ujungnya dan kemudahan yang diberikannya pada puncaknya ketika ilmu bersatu dengan amal, perkataan sesuai dengan perbuatan. Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 22. Seringkali seorang muslim mempelajari ilmu dan mengamalkannya, maka ia telah menapak jalan menuju surga dan lebih dekat kepada Allah. Semakin seorang hamba dekat dengan Allah, maka ia akan semakin mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu. Dengan demikian, mereka menambah ilmu disertai dengan amal akan semakin menambah hidayah dan ketakwaan. Demikianlah para ulama tak henti-hentinya mencari ilmu dan mengamalkannya sehingga mendapatkan hidayah yang sempurna dan berhasil mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, dan Allah menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal-amal yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya. Quran Surah Maryam 76. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Quran Surat Muhammad 17. 24. Peringatan bagi ilmu yang tidak diamalkan. Telah kita ketahui bahwa ulama bagaikan pelita yang menerangi sekitarnya. Jika mereka tiada, maka masyarakat akan tersesat dari jalan yang lurus. Lebih bahaya lagi manakala mereka menyimpang dari jalur yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki, sehingga perbuatan mereka tidak sama dengan apa yang diucapkan dan menjadi teladan yang tidak baik bagi masyarakat dengan melakukan maksiat kepada Allah, mengajarkan kemungkaran dan tidak melakukan hal-hal yang ma'ruf. Inilah yang telah diperingatkan secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 3. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah 44. Usamah bin Zaid berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat ada seorang laki-laki yang dicampakkan ke neraka, lalu seluruh isi perutnya terburai keluar. Dia kemudian berguling-guling seperti keledai yang memutari penggilingan. Melihat hal tersebut, penghuni neraka bertanya kepadanya, ya fulan, apa yang terjadi dengan dirimu? Bukankah kamu telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, memang saya telah melakukan amar ma'ruf, tetapi saya tidak melaksanakannya. Saya juga telah melakukan nahi mungkar, tetapi saya sendiri justru melakukan kemungkaran itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, pada malam saya diisrakan, saya bertemu dengan sekelompok orang yang menggunting lidahnya dengan gunting dari api. Lalu saya bertanya kepada Jibril, siapa orang itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah penceramah dari umatmu, orang-orang yang berkata tapi tidak berbuat. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu an dengan sedikit perbedaan redaksi. Riwayat Baihaqi menyebutkan mereka membaca kitabullah akan tetapi tidak mengamalkannya. Dalam sabdanya yang lain, tidaklah kaki seorang hamba melangkah pada hari kiamat kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana ia mengamalkannya, tentang hartanya di mana ia dapat dan kemana ia infakkan, tentang badannya untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat Tirmizi. 25. Menyebarkan ilmu. Islam mendorong untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya.
Allah berfirman, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Quran Surah At-Taubah 122. Rasulullah bersabda, Allah menjadikan tampak indah seseorang yang mendengarkan dariku sesuatu lalu ia sampaikan kepada orang lain dan apa yang ia dengar. Boleh jadi orang yang kepadanya disampaikan sabdaku terlebih paham daripada orang yang mendengar. Hadis riwayat Tirmizi. Penyebaran ilmu juga merupakan amalan yang baik dan pahalanya akan terus mengalir meskipun telah meninggal. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Sedekah yang paling afdol adalah seseorang mempelajari suatu ilmu lalu mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. 26. Ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagi orang yang menuntut ilmu hendaknya mengikhlaskan niat hanya karena Allah. Di samping itu juga harus diingat bahwa semua itu hendaknya dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kemurnian agamanya dan mengajarkan kepada orang lain. Jangan sampai mempunyai keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, kedudukan, materi, ketenaran, bangga diri dan lain sebagainya. Karena semua itu hanya akan membuat ilmu yang dimilikinya sia-sia belaka dan bahkan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya mencari keridhaan Allah, namun ia mencarinya hanya karena menginginkan kepentingan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harum baunya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu untuk membantah ulama, mendebat orang-orang yang bodoh, dan agar dipuji orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah seorang belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Orang itu didatangkan lalu diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diperoleh. Allah berfirman, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan saya membaca Al-Quran karenamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bohong, kamu menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Kemudian Allah memerintahkan agar orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. 27. Jangan malu mengatakan tidak tahu. Termasuk tanda keikhlasan bagi orang yang menuntut ilmu atau mengajarkannya adalah tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Hal ini justru menunjukkan keyakinan dan kebenaran apa yang dikatakan. Banyak ulama yang ditanya tentang berbagai masalah, dia menjawab sebagian masalah yang diketahuinya, namun ia lebih banyak menjawab tidak tahu. Sehingga dikatakan bahwa tidak tahu adalah setengah dari ilmu. Karena ia merupakan tanda bahwa pengucapannya adalah orang yang terpercaya dalam kata-katanya. Rasulullah SAW sendiri meski derajatnya sebegitu tinggi, namun ketika ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahui, beliau secara jujur mengatakan, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Semua itu memang wajar, karena Allah sendiri berfirman, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra 85. 28. Adab menuntut ilmu. Termasuk adab menuntut ilmu adalah berusaha untuk menemui para ulama, menyertai mereka baik ketika mereka menetap maupun mereka sedang bepergian, membantu menyiapkan keperluannya serta berusaha mendapatkan ilmu dan berbagai adab darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika menceritakan Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu. Quran Surah Al-Kahfi 66. 29. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah merupakan ibadah yang paling mulia. Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguhnya mengingat Allah, solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut 45. Hal ini dikarenakan zikir kepada Allah dapat membawa seseorang untuk senantiasa komitmen terhadap hukum-hukum Allah dalam setiap sisi kehidupannya. Dengan zikir seseorang akan senantiasa merasakan bahwa ia selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah sangat dekat dengan dirinya sehingga semua aspek kehidupannya benar, baik yang berhubungan dengan Allah atau hubungannya dengan sesama makhluk. Karena itulah seorang muslim diperintahkan untuk selalu berzikir dalam segala situasi dan kondisi. Firman Allah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya
dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Ahzab 41-42. Maka jika kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran Surah An-Nisa 103. 30. Zikir yang paling baik adalah kitabullah. Sebab zikir kepada Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Karena di samping berupa zikir di dalam Al-Quran terdapat berbagai hal yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim atau perkara yang harus dijauhi, sehingga itu semua sebagai acuan untuk melangkah agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Firman Allah, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl 44. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Quran Surah Yasin 69. Ini adalah peringatan dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar 17. 31. Memakmurkan masjid. Tempat yang paling baik untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu adalah masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Memakmurkan masjid adalah dengan ilmu, belajar dan mengajar dan zikir. Di samping juga dengan berbagai ibadah lainnya, solat, itikaf dan lain sebagainya. Firman Allah, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Dan dari mendirikan sembahyang. Dan dari membayarkan zakat. Merasa takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Quran Surah An-Nur 36-38. 32. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang unik. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang diperintahkan dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya di sisi Rabb-Nya kelak. Firman Allah, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu kitab Rabb-Mu atau Al-Quran. Quran Surah Al-Kahfi 27. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah salat. Quran Surah Al-Ankabut 45. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Quran Surah An-Naml 91-92. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya akan bersama para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang baca Al-Quran dan mengulang-ulangnya dengan susah payah, maka ia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah dan kebaikan itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepada orang yang bacanya untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Muslim. Yang lebih unik lagi karena mendengar bacaan Al-Quran tidak kalah pahalanya dengan membacanya. Bahkan mendengar bacaan Al-Quran merupakan sarana untuk memperoleh pengampunan dari Allah. Firman Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf 104. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan ayat Al-Quran maka baginya kebaikan yang dilipat gandakan, sedangkan bagi yang membacanya akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Karena itulah Rasulullah senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari para sahabatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran kepadaku. Saya berkata, saya baca Al-Quran kepadamu pada Al-Quran turun kepadamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya rindu untuk mendengarkannya dari orang lain. Saya selalu membaca surah An-Nisa. Ketika sampai pada ayat, maka
Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umatmu. An-Nisa 41. Rasulullah berkata kepadaku, cukup. Saat itu saya melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 33. Cahaya di atas cahaya. Jika dalam membaca Al-Quran dan saat mendengarkannya diiringi dengan usaha untuk mentadabburi dan memahami dengan penuh kekhusyukan, maka pahala yang didapat akan semakin berlipat ganda. Cahayanya akan semakin bertambah. Semua itu adalah isyarat dan ketinggian kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran bagi orang-orang yang punya pikiran. Quran surat Shad 29. Ini juga diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis. Dan tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah atau masjid, membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka. Keutamaan baca Al-Quran ini tetap akan didapat bagi siapapun yang mau melakukannya, seperti dalam hadis di atas, dimanapun, termasuk para wanita yang lebih disunahkan untuk tetap di rumah. Tidak kita pungkiri bahwa memang para lelaki yang melakukannya di masjid lebih mendapat keutamaan karena mereka sekaligus memakmurkan masjid dan lebih bisa konsentrasi karena jauh dari hal-hal yang bisa menyibukkan pikiran. Bahkan masjid juga tempat yang suci, jauh dari kotoran dan benda najis lainnya. 34. Karunia Allah dan keridhaannya. 35. Ajaran Islam adalah ajaran yang manusiawi dan adil. 36. Perlindungan atas dasar iman. 37. Menuju kebahagiaan. Jika ketinggian derajat hanya bisa dicapai dengan amalan, perlindungan dan pertolongan Allah hanya bisa diperoleh dengan ketakwaan, syafaat dan perlindungan dari Nabi Muhammad SAW terkait dengan kesempurnaan iman, maka bagi manusia yang berakal sehat akan bersegera melakukan amalan-amalan soleh dan tidak lagi tergantung pada keningratan nenek moyangnya. Firman Allah, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm 39. Dengan demikian, janji Rabb-nya akan terrealisasi ketika syarat di atas telah terpenuhi. Firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl 97. Seorang muslim tidak akan rela dengan perlindungan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dengan begitu ia akan memutuskan semua pelindung dan tidak memenuhi kriteria tersebut, dan akan memutuskan hubungan dalam bentuk apapun dengan orang-orang kafir. Firman Allah, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Quran Surah Ali Imran 28. Jika ini dilakukan, mereka akan mendapatkan kemenangan dari segala kekuatan kufur. Firman Allah, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Quran Surah Al-Maidah 56. Tetapi takutlah Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Quran Surah Ali Imran 150. 38. Hal-hal yang bisa diambil pelajaran dari hadis di atas. A. Pahala yang diberikan Allah kepada hambanya sesuai dengan apa yang telah dilakukan seseorang. Memberikan kemudahan dibalas dengan kemudahan, memberikan bantuan dibalas dengan memberikan bantuan, menutup aib dibalas dengan menutup aib, dan begitu seterusnya. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makan seorang yang lapar, Allah akan memberinya makan pada hari kiamat dengan buah dari surga. Barang siapa yang beri minum orang yang haus, Allah akan memberinya minum pada hari kiamat dan khamar murni yang diberi tanda khusus dari minyak kasturi. Dan barang siapa yang memberi baju seseorang yang tidak memiliki baju, Allah akan memakaikan baju padanya dengan baju hijau dari surga. Muttafaq alaih. Rasulullah juga bersabda, Allah akan mengasihi kepada hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Muttafaq alaih. Berbuat baik kepada makhluk merupakan jalan untuk mendapatkan kecintaan Allah, karena semua makhluk adalah tanggungan Allah, maka yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberi manfaat kepada tanggungannya. Hadis riwayat Tabrani. Biasanya seorang tuan suka berbuat baik kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Hal ini sesuai dalam hadis berupa peringatan kesulitan orang lain. Dalam hadis berupa meringankan kesulitan orang lain, dan yang lainnya adalah bentuk perbuatan baik kepada makhluk dan memberi manfaat kepada mereka. Maka itu semua
maka itu semua adalah jalan untuk memperoleh kecintaan Allah. C. Kabar gembira bagi seorang mukmin yang suka memudahkan, menolong maupun memberi bantuan menyelesaikan kesulitan mukmin lainnya. Ia akan mati dalam keimanan dan akan mendapatkan kemudahan dan pertolongan Allah pada hari kiamat kelak. D. Apa yang disebutkan tentang meringankan kesulitan dan yang lainnya adalah umum terhadap orang muslim dan non-muslim yang tidak melakukan permusuhan kepada kaum muslimin. Berbuat baik kepada mereka diperintahkan, bahkan hal itu pun berlaku pula bagi semua makhluk yang bernyawa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan perilaku ihsan dalam segala sesuatu. Juga bersabda, dalam setiap jantung yang berdenyut terdapat pahala. Mewaspadai ria dalam menuntut ilmu agar segala sesuatu yang telah diusahakan tidak sia-sia. Senantiasa memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah, karena hidayah hanyalah pemberian Allah semata. Ketaatan hanyalah karena izin dan kemudahan yang telah diberikannya. Tanpa itu semua yang kita lakukan tidak akan bermanfaat. G. Senantiasa membaca Al-Quran dan berkumpul dalam rangka membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkannya. Juga tidak lupa membacanya ketika memulai acara-acara tertentu dan terhadap orang yang telah meninggal dunia. H. Bersegera untuk bertobat, beristighfar, dan melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran 133 sampai 134. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.